Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dria Wiryawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen kelas S1 akuntansi D. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Rinaldi Kartobi dan ketiga rekan saya yaitu Veda Indah Cahaya Aulia, Ian Saputra, dan Hanisa Putriani. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai mengelola sumber daya manusia. Silakan menyimak dan semoga dapat dipahami. Perkenalkan, nama saya Ian Saputra dengan NPM terakhir 152. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang menjelaskan arti penting proses MSDM dan pengaruh-pengaruh eksternal. Arti penting MSDM yang pertama itu ada sumber yang signifikan bagi keunggulan yang kompetitif. Maksudnya di sini adalah artinya SDM yang memiliki kemampuan dan karakteristik serta kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan organisasi lain yang sama. Contohnya seperti sebuah organisasi yang memiliki seorang customer service yang ramah, responsif, serta bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap customer. Yang kedua itu ada MSDM menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena MSDM yang baik dan terorganisir mampu menjadi strategi dalam sebuah organisasi untuk bersaing dan mencapai sebuah tujuan organisasi itu tersendiri. Yang ketiga ada bagaimana organisasi memperlakukan orang-orangnya ternyata sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Mengapa demikian? Artinya sebuah contoh, sebuah perilaku organisasi terhadap karyawannya memberikan pelatihan, apresiasi, serta pemberian kesempatan kerja yang adil, maka akan membuat seorang karyawan atau orang-orang di dalam organisasi tersebut merasa nyaman dan bersemangat untuk menjalankan tugasnya, sehingga organisasi tersebut akan terbantu dan lebih mudah mencapai targetnya. Kemudian ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses MSDM. Yang pertama ada pengaruh ekonomi terhadap MSDM. Sebuah contoh di mana sebuah karyawan atau para karyawan di perusahaan otomotif Thailand mengalami penurunan jam kerja, sehingga hal tersebut mempengaruhi gaji serta peningkatan keterampilan mereka. Yang kedua ada serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan suatu organisasi yang mewakili pekerja dan berupaya melindungi kepentingan mereka melalui tawar-menawar yang kolektif. Organisasi yang memiliki serikat kerja biasanya MSDM-nya didikte oleh kesepakatan yang dihasilkan oleh mereka, seperti perekrutan, kriteria penerimaan karyawan, promosi, pencatatan, kedisiplinan, pelatihan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lingkungan hukum MSDM. Artinya, praktik MSDM telah diatur oleh undang-undang negaranya, dan bagi siapa atau bagi sebuah organisasi apa yang menolak aturan undang-undang tersebut, maka akan dikenakan sanksi atau ongkos yang mahal. Yang keempat ada tren demografis. Ialah dinamika kependudukan manusia, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah perubahan penduduk dari waktu ke waktu, akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Baiklah, saya Firda Indah Caulia dengan MPM terakhir 153 akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang mengidentifikasikan dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Nah, ini fase pertama dari proses manajemen sumber daya ini mencakup 3 tugas. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perekrutan dan perekrutan. Yang ketiga, seleksi. Oke, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Metode perencanaan ini memastikan bahwa organisasi ini memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat dan pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, terus bagaimana sih kita merencanakan sumber daya manusia ini, yaitu dengan menilai sumber daya manusia yang ada sekarang. Gimana caranya? Dengan melakukan analisis pekerjaan. Apa itu? Analisis pekerjaan adalah penilaian yang mendefinisikan pekerjaan tertentu dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakannya. Yang kedua ada deskripsi pekerjaan, yakni pernyataan tertulis yang menggambarkan pekerjaan. Yang ketiga ada
Spesifikasi kerja, apa itu? Pernyataan tertulis yang merinci kualifikasi minimum yang harus dimiliki seorang agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Lalu, perencanaan sumber daya manusia ini, setelah kita menilai sumber daya yang ada sekarang, tentunya kita harus memenuhi sumber daya manusia di masa yang mendatang. Nah, setelah menilai kemampuan sumber daya manusia yang ada dan kebutuhan mendatang, manajer bisa memperkirakan bidang-bidang yang mengalami kelebihan ataupun kekurangan staf. Nah, yang kedua adalah perekrutan dan pendekrutan. Mari kita bahas satu-satu dulu teman-teman. Perekrutan. Nah, perekrutan adalah mengalokasikan, mengidentifikasikan dan menarik pelamar kerja yang kompeten. Lalu sumber utama kandidat dari perekrutan ini gimana sih cara ngambilnya? Itu dari internet, dari rujukan karyawan, nah dari website perusahaan, perekrutan melalui kampus, dan organisasi perekrutan profesional. Nah, lalu pendekrutan. Pendekrutan itu adalah mengurangi angkatan kerja suatu organisasi. Nah, gimana sih caranya pendekrutan ini? Yaitu dengan pemecatan atau PHK, yang kedua atrisi, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada pengurangan jam kerja, yang kelima ada pensiun dini, dan yang keenam adalah berbagi tugas. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi adalah menyaring pelamar kerja agar memastikan bahwa kandidat yang layaklah yang terpilih. Nah, apa sih alat-alat seleksi ini? Nah, yang pertama adalah formulir aplikasi, yang kedua ada tes tertulis, yang tiga ada sampling pekerjaan, yang empat ada pusat penelitian, yang lima ada wawancara, dan 6 investigasi latar belakang, yang ketujuh ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini biasanya itu khusus sih untuk suatu perusahaan yang mempunyai kriteria seseorang karyawannya harus mempunyai visi seperti apa gitu. Biasanya juga untuk asuransi ya teman-teman. Tapi alat-alat seleksi yang umumnya dipakai adalah wawancara. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Orientasi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu orientasi unit kerja, yaitu memperkenalkan karyawan dengan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian tujuan unit kerja, dan memperkenalkan karyawan baru tersebut kepada rekan kerjanya. Orientasi organisasi menginformasikan karyawan baru tentang tujuan perusahaan, riwayatnya, filosofinya, prosedurnya, dan peraturannya. Orientasi ini juga harus mencakup kebijakan SDM yang relevan dan mungkin mengunjungi fasilitas-fasilitas perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan orientasi formal dalam memperkenalkan karyawan baru terhadap lingkungan kerjanya. Namun ada juga yang menggunakan metode orientasi informal di mana karyawan akan diberikan kepada seniornya yang terlebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut untuk memperkenalkan bidang pekerjaan dan lingkungan serta budaya kantor. Selanjutnya ada orientasi intensif, di mana contohnya di sini adalah perusahaan staffing di Amerika Serikat. Mereka memberikan pelatihan selama 16 minggu agar karyawannya mampu dan berkompeten di bidang pekerjaannya. Selama 16 minggu tuh mereka akan dibimbing oleh seseorang yang ahli di bidang pekerjaannya agar mereka mampu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan mampu menghasilkan kontribusi yang baik terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Selanjutnya ada pelatihan karyawan di mana ada dua jenis, yaitu pelatihan umum yang meliputi keterampilan berkomunikasi, pemrograman, kemampuan menggunakan teknologi, dan keterampilan manajerial. Sedangkan jenis pelatihan khusus meliputi keterampilan pekerjaan hidup dasar, kreativitas, kemampuan berbicara di depan publik, ataupun kesadaran akan kebudayaan dan keanekaragaman di dunia kerja, sehingga mampu saling menghargai dan saling bertoleransi terhadap perbedaan dan tidak mempermasalahkannya dalam urusan pekerjaan. Sedangkan ada metode pelatihan di mana ada metode pelatihan tradisional, yaitu on the job. Karyawan belajar cara melakukan tugas-tugas dengan mempraktikannya langsung. Selanjutnya ada rotasi kerja, di mana karyawan bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang tujuannya agar karyawan mampu mengenali berbagai macam pekerjaan yang ada di perusahaannya.
Selanjutnya ada mentoring and coaching, di mana karyawan bekerja dengan karyawan berpengalaman dan memberikan informasi, dukungan, dan dorongan, atau disebut juga mentorship di berbagai industri tertentu. Selanjutnya adalah latihan pengalaman, karyawan berpartisipasi dalam permainan peran, simulasi dan jenis pelatihan yang melibatkan tatap muka langsung. Selanjutnya ada metode buku kerja, di mana karyawan belajar secara mandiri melalui panduan buku kerja dan diharapkan karyawan mampu mempraktikkan teori-teori yang ada di buku kerja. Selanjutnya yang terakhir dari metode pelatihan tradisional adalah kelas pelatihan, di mana karyawan menghadiri satu kelas yang dirancang untuk penyampaian informasi spesifik. Yang kedua ada metode pelatihan modern, dimana yang pertama ada rekaman video atau podcast, dimana karyawan mendengarkan atau menonton media tertentu yang berisikan informasi atau mempertunjukkan teknik-teknik pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada televisi atau TV satelit, dimana karyawan mendengarkan atau berpartisipasi ketika informasi tersebut disampaikan atau suatu teknik keahlian tersebut disampaikan. Yang keempat ada e-learning, di mana pembelajarannya berbasis internet. Karyawan akan diberikan modul-modul dan karyawan akan diwajibkan untuk menyelesaikan modul-modul tersebut. Dan yang terakhir ada dan terakhir ada mobile learning, di mana pembelajaran yang dilakukan karyawan melalui perangkat mobile. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanisa Putriani dengan NPM 22 11 03 11 55. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu menjelaskan strategi mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja baik. Dua aktivitas MSDM yang memiliki peranan penting adalah mengelola kinerja karyawan dan mengembangkan program kompensasi serta tunjangan yang layak. Yang pertama, sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, lalu bagaimana cara mengevaluasi kinerja karyawan? Ada beberapa metode penilaian kinerja. Yang pertama, menulis esai, yaitu menuliskan deskripsi tentang kekuatan dan kelemahan karyawan, riwayat kinerjanya, dan potensi. Yang kedua, peristiwa penting, berfokus pada perilaku penting yang memisahkan antara kinerja karyawan yang efektif dan tidak efektif. Yang ketiga, skala penilaian grafis, memuat catatan tentang faktor-faktor kinerja dan skala inkremental. Yang keempat, BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scales, menggunakan skala penilaian tetapi item-itemnya adalah contoh perilaku aktual karyawan. Yang kelima, perbandingan multi karyawan. Karyawan dinilai dengan cara dibandingkan dengan karyawan yang lain dalam kelompok kerja. Yang keenam, ada MBO atau Management by Objective. Karyawan dievaluasi berdasarkan sebaik apa mereka menyelesaikan sasaran tertentu. Dan yang terakhir, ketujuh, itu penilaian 360 derajat, mendayagunakan umpan balik dari supervisor, karyawan, dan rekan kerja. Lalu ada kompensasi dan tunjangan. Kompensasi organisasi meliputi berbagai jenis imbalan dan tunjangan seperti gaji dan upah pokok, upah dan tambahan gaji, pembayaran insentif dan tunjangan, serta layanan lain. Ada dua sistem menentukan siapa yang layak mendapatkan kompensasi. Yang pertama, ada sistem upah berbasis keterampilan. Nah, memberikan imbalan kepada karyawan atas keterampilan kerja dan kompetensi yang mereka tunjukkan. Dalam sistem ini, jabatan karyawan tidak mencerminkan kategori upahnya, melainkan kemampuannya. Yang kedua, ada sistem upah variabel, di mana kompensasi individu bergantung atau bersifat kontingen pada kinerjanya. Ada hal-hal yang menentukan kompensasi dan tunjangan. Yang pertama, jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, jenis bisnisnya. Yang ketiga, serikat pekerja. Yang keempat, padat modal atau padat karya. Yang kelima, filosofi manajemen. Yang keenam, lokasi geografis. Yang ketujuh, profitabilitas perusahaan. Yang kedelapan, ukuran perusahaan dan jabatan dan kinerja karyawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam mengelola MSDM. Yang pertama ada mengelola perampingan perusahaan. Maksud dari mengelola perampingan perusahaan ialah
pengeliminasian terencana atas berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Misal ketika sebuah organisasi mengalami kelebihan karyawan yang bisa terjadi saat resesi ekonomi, pertumbuhan yang terlalu agresif, atau sistem operasi yang buruk itu tersendiri dari sebuah organisasi. Yang kedua ada mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan menghambat kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan para karyawannya. Oleh sebab itu, mengelola pelecehan seksual ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Bagaimana sistem MSDM dalam mengelola pelecehan seksual tersebut? Oke, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Itu tentang mengelola keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, kini itu organisasi harus mengatasi teman-teman masalah keseimbangan kehidupan antara kepribadian dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, organisasi itu menawarkan tunjangan yang ramah keluarga seperti penitipan anak di kantor, 2 ada flex time, yang 3 ada telekomunikating. Nah, yang kedua tuh manajer tuh harus memahami gimana, kan ada orang-orang yang mungkin lebih memilih program yang memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan juga ada orang-orang yang lebih memilih program yang mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, yang berapa ini? 4 ya, mengendalikan biaya sumber daya manusia, yaitu mengendalikan biaya perawatan kesehatan melalui inisiatif kesehatan karyawan dengan mendorong gaya hidup sehat dan memberi sanksi terhadap tindakan yang tidak sehat. Yang kedua ada mengendalikan rencana pensiun karyawan dengan menghilangkannya atau membatasinya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu studi kasus tentang pengembangan fungsi manajemen sumber daya manusia PT Unilever. Jadi PT Unilever adalah perusahaan yang terkenal dengan manajemen sumber daya manusianya yang mumpuni. Bagaimana tidak, PT Unilever sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan berkarir bergabung bersama PT Unilever. Setiap tahunnya, PT Unilever sengaja merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik. Tak hanya merekrut orang tersebut, PT Unilever juga memiliki program manajemen sumber daya manusianya sendiri yang disebut dengan program latihan kerja atau Latker. Nah, program latihan kerja PT Unilever ini sengaja dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan. Nah, setelah PT Unilever berhasil merekrut beberapa orang yang akan berkarir bersama PT Unilever, orang-orang tersebut akan diberikan program latihan kerja. Nah, program latihan kerja yang dibentuk PT Unilever dibagi dalam 2 kegiatan yang akan dijelaskan oleh Rinaldi. Oke, kegiatan yang pertama adalah kegiatan menempatkan calon tenaga kerja pada tempat kerja yang sebenarnya. Di tempat tersebut, calon tenaga kerja akan dilatih cara bekerja yang benar langsung pada target, tetapi dengan didampingi pembimbing yang sudah sangat kompeten. Kegiatan kedua yaitu ceramah seperti kuliah, di mana para calon tenaga kerja atau calon karyawan akan diberikan teori-teori melalui manajemen PT Unilever. Seleksi tenaga kerja untuk mencari sumber daya terbaik yang dilakukan PT Unilever terbukti membuat perusahaan mampu menilai secara keseluruhan mana tenaga kerja yang kompeten dan berpotensi. Keberhasilan program latihan kerja ini juga dinilai dari bagaimana pembimbing menilai kemampuan adaptasi calon tenaga kerja dan mengikuti budaya bekerja di PT Unilever. Pada intinya, teknik manajemen SDM PT Unilever terbagi menjadi 3 hal, yaitu pengadaan, yaitu proses rekrutmen, dan orientasi seperti program latihan kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal itu ada penggunaan, yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat merasa puas bekerja bersama PT Unilever. Keberhasilan PT Unilever dalam menomorsatukan manajemen sumber daya manusia terbukti dari berhasilnya PT Unilever meraih penghargaan dari Jepang untuk pelaksana produktif total maintenance dan berhasil terpilih dari salah satu perusahaan 20 perusahaan terbaik di dunia. Kepedulian PT Unilever terhadap sumber daya manusia berkarir bersama perusahaan Unilever di atas dapat diberi suatu apresiasi sendiri oleh kita. Maka dari itu,
Makin banyak pula lah orang-orang yang bekerja di PT Unilever karena PT Unilever sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bawakan hari ini adalah manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak perekrutan karyawan baru agar karyawan-karyawan tersaring dan bekerja di perusahaan adalah karyawan-karyawan yang memang memiliki kompetensi dan berpotensi di bidang pekerjaannya dan memiliki loyalitas kepada perusahaan sehingga mereka mampu bekerja maksimal dan akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Di sini peran manajemen sangat penting. Manajemen harus benar-benar memastikan dan mengelola calon karyawan atau karyawan pada perusahaannya memiliki kualitas dan potensi yang baik sehingga perusahaan mampu maju melalui karyawan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.